Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Asmita, kelas 6A3 Informatika, NIM 19108002070. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam kesehatan dan keselamatan kerja di bidang kelistrikan. Latar belakang 1. Penggunaan tenaga listrik dari tahun ke tahun mengalami kenaikan seiring dengan adanya globalisasi dan urbanisasi, sehingga kecelakaan kerja di bidang kelistrikan semakin marak terjadi. Penyebab utama dari hal ini umumnya ialah kurangnya kesadaran tenaga kerja maupun memberi kerja dalam pencegahan kecelakaan tersebut. Oleh karena itu, dibuatkanlah sarana-sarana pencegahan yang efektif dan efisien. 2. Secara tradisional, pencegahan dilakukan dengan cara pemakaian personal protective equipment (PPE) pada tenaga kerja dan proses evaluasi penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. Ketiga yang dilakukan di perusahaan, namun pencegahan secara tradisional belum cukup karena dinilai kurang efisien dan masih ada kesalahan-kesalahan yang dapat dibuat oleh manusia human error. Disinilah kecerdasan buatan dapat berperan penting dalam pencegahan tersebut. Dengan teknologi kecerdasan buatan, evaluasi penerapan K3 dapat dilakukan secara otomatis tanpa campur tangan manusia, seperti memindai tenaga kerja yang belum memakai PPE lengkap atau mengevaluasi kelembapan, salintasi, dan suhu dalam tanah yang akan digunakan untuk grounded, sehingga penerapan K3 dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Latar belakang 1. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI adalah pengembangan sistem komputer yang menyerupai konsep pemikiran dan penalaran manusia. Kecerdasan buatan dibuat untuk mengotomatisasi pekerjaan manusia di dalam lingkungan yang berisi jaringan komputer, perangkat lunak, dan database, sehingga dapat menambah efisien dalam pembuatan keputusan. Sedangkan machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang mempelajari, merancang, dan mengembangkan algoritma yang dapat belajar dengan cara memprediksi dan menginterpretasi data-data yang disediakan dan membuat keputusan. Selain itu, machine learning juga dapat menangkap hubungan dan pola yang ada. Pembahasan. Menurut penelitian dari University of the Philippines dan Hong Kong College of Engineering mengenai objek recognition, pencahayaan, dan posisi dari objek dapat mempengaruhi keakuratan dari computer vision. Ini contohnya.
dalam cahaya yang lebih sedikit sekitar 318 lumen. Akurasi yang tertinggi berada pada kejauhan 30 cm dengan keakurasian sekitar 99,90847% dan akurasi terendah berada pada kejauhan 50 cm. Sementara untuk cahaya sekitar 451 lumen, 674 lumen dan 906 lumen memiliki akurasi sekitar 99,99% dari kejauhan beberapapun. Contoh kedua, dengan 3 jarak berbeda yaitu 30 cm, 40 cm, dan 50 cm. Rata-rata akurasinya adalah 99,99% dengan akurasi terendah berada pada jarak 30 cm dengan keakurasian 99,9997%. Namun ketika jarak ditambah menjadi 40 cm, keakurasian bertambah menjadi 99,99989%. Dan semakin ditambahkan jarak sekitar 50 cm, tingkat keakurasian berkurang menjadi 99,99995%. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa menempatkan kamera pada jarak dekat dan menempatkan terlalu jauh dapat mengurangi keakurasian. Contoh ketiga, dengan posisi dari berbagai sudut, rata-rata pengenalan objek berada pada 99,95%, di mana seperti garis di atas ini 99,95%. Terus 2, 0 atau dalam posisi berdiri. Selain itu, posisi dari objek. 3, tidak terpengaruh pada proses objek recognition. 4, sementara itu, hasil untuk penelitian pada penggunaan fuzz logic untuk evaluasi kualitas tanah untuk grounded adalah bahwa fuzz models yang diberikan dapat menghasilkan kualitas tanah pada tiap musim dengan akurasi yang tinggi. Selain itu, penggambaran secara grafik dapat membuat pekerjaan lebih efektif karena menggunakan penggambaran secara visual. Sekian, terima kasih.